Perkenalkan, nama saya Najamuddin, MPM 20.12.5156. Saya akan menyampaikan materi bagian A, gangguan penglihatan atau tunanetra. A. Definisi. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NPM 20.12.5144. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari saudari Siti Khadijah, yaitu prevalensi. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tunanetra di Indonesia ada 1,5% dari seluruh penduduk Indonesia saat ini. Jika saat ini penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, berarti sekurang-kurangnya saat ini ada 3.750.000 tunanetra, baik kategori buta maupun lemah penglihatan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk usia sekolah adalah 40% dari keseluruhan jumlah penduduk. Ini berarti 40% dari 3.750.000 tunanetra di Indonesia adalah tunanetra usia sekolah 6-18 tahun. Kemudian, Persatuan Tunanetra Indonesia yang disingkat Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional. Di usianya yang ke-51 tahun telah memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 210 kabupaten atau kota. Sejak awal pendirian hingga kini, Pertuni terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan tunanetra sehingga tunanetra tumbuh menjadi manusia yang cerdas, mandiri, dan dapat berkarya di masyarakat secara inklusif bersama yang tidak tunanetra. Kemudian identifikasi. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri yang menonjol dari anak tunanetra tersebut adalah: yang pertama, tidak mampu melihat. Kemudian yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter karena kerusakan nyata pada kedua bola mata. Kemudian yang ketiga, sering meraba-raba atau tersandung saat berjalan. Kemudian yang keempat, mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil yang di dekatnya. Kemudian yang kelima, bagian bola matanya yang agak keruh, kemudian agak gimana gitu, berisik dan kering. Kemudian yang keenam, peradangan hebat pada kedua bola mata. Yang ketujuh, bola mata sering bergoyang. Karakteristik yang ada ini tentu tidak mesti semuanya muncul, namun bila sangat mendominasi dan mengganggu proses pendidikannya, maka dikatakan sebagai anak tunanetra, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya. Selanjutnya, area masalah. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Ada yang berasal dari diri mereka sendiri ataupun dari luar mereka. Faktor lain yang menjadi faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkannya, yaitu pertama, gen, sifat pembawa keturunan. Yang kedua, neonatal, saat kelahiran. Kemudian yang ketiga, postnatal, yaitu setelah kelahiran. Kemudian dapat dipahami bahwa terdapat 3 tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak, yaitu tahap prenatal yang meliputi pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rahma, NPM 2012-5211. Di sini saya akan membacakan tentang metode pembelajaran bagi anak yang memiliki gangguan penglihatan.
Yang pertama, metode individual, metode pembelajaran yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak tunanetra menurut SMART 2010 perlu memperhatikan beberapa prinsip. Salah satunya adalah metode individu. Yang kedua, metode pengalaman penginderaan. Beralih dari metode individual, prinsip berikutnya yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak tunanetra adalah metode penginderaan. Yang ketiga, metode totalitas. Totalitas yang dimaksud di sini bukanlah berarti pembelajaran yang diberikan harus menyangkut banyak mata pelajaran, tetapi maksudnya ialah menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi pada anak tunanetra dengan baik dalam pembelajaran. Metode yang berikutnya perlu diperhatikan meningkatkan metode pendidikan bagi anak tunanetra ialah prinsip aktivitas mandiri, bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, anak-anak tunanetra haruslah aktif dan mandiri. Yang kelima, huruf berarti dari metode prinsip yang perlu diperhatikan selagi mendidik anak tunanetra. Sekarang kita akan membahas beberapa alat atau media yang juga dapat mendukung kegiatan belajarnya. Huruf Braille seolah menjadi kebutuhan utama bagi para penderita tunanetra. Kamera touch stick masih berhubungan dengan tulisan Braille. Kali ini ada alat bernama kamera yang berfungsi membantu tunanetra melalui penggunaannya. Yang ketujuh, merupakan alat untuk menulis Braille khususnya yang dapat digunakan oleh anak-anak tunanetra. Alat khusus ini digunakan untuk membuat tulisan dalam huruf Braille. Biasanya dilengkapi dengan stylus atau pen reglit, memiliki bentuk seperti penggaris dengan dua plat terhubung oleh engsel. Yang kedelapan, optacon. Ini merupakan alat yang kemungkinan pembaca tunanetra untuk membaca tulisan lawas. Alat ini dapat mengubah tulisan atau gambar menjadi getaran yang dapat dirasakan dan dibaca oleh penggunanya. Yang kesembilan, papan hitung dan sempo. Pelajaran menghitung tergolong sebagai salah satu pelajaran sulit yang perlu dihadapi anak-anak. Maka dibuatlah beragam alat bantu hitung yang membuat anak-anak meningkatkan kemampuan hitungnya. Yang ke-10, alat perekam suara. Anak-anak tunanetra lebih mengendalikan kemampuan pendengaran mereka untuk berinteraksi dan beraktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NPM 20.12.5197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu terkini siswa tunanetra. Mengenai pembelajaran tatap muka, dukungan orang tua sangat diperlukan. Menurut Pak Eko Purwanto, Kepala Sekolah SMA yang ada di Surabaya mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM bagi siswa tunanetra wajib didukung orang tua siswa agar pembelajaran berjalan dengan maksimal dan lancar. Meskipun pembelajaran tatap muka sudah dijalankan, dukungan orang tua sangat diperlukan dan orang tua wajib dalam mengawasi anak yang berkebutuhan khusus ini, yaitu tunanetra. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran tersebut berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh orang tua dan sekolah untuk masa depan anak itu sendiri. Pak Eko juga mengingatkan bahwa anak-anak disabilitas dengan hambatan penglihatan ini punya semangat belajar yang luar biasa tingginya. Kadang waktu pembelajaran di sekolah terasa kurang oleh karena tingginya minat belajar mereka. Pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus seperti anak-anak disabilitas dengan hambatan penglihatan ini memang berbeda. Biasanya tidak sekedar teoritis tetapi juga kebutuhan pemahaman dalam proses pembelajaran, sehingga guru dituntut mampu memberikan pemahaman lebih terhadap siswa tunanetra. Dan sebagai pelengkap pembelajaran tersebut, maka saat di rumah orang tua wajib berperan aktif agar apa yang sudah diperoleh oleh siswa di sekolah dapat menjadi semakin terasa dan dapat dipahami secara maksimal oleh siswa. Orang tua diharapkan memberikan dukungan karena
dukungan orang tua justru memberikan manfaat yang sangat luar biasa pada saat proses pembelajaran, apalagi dalam bentuk pembelajaran tatap muka. Karena itu bukan saat belajar daring saja orang tua perlu mendukung, tetapi pada saat pembelajaran tatap muka orang tua wajib memberikan support agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Nah, karena itu kebutuhan perizinan dari orang tua terkait pembelajaran tatap muka dibutuhkan juga bagi siswa tunanetra agar orang tua paham bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Sekian penjelasan dari kami mengenai gangguan penglihatan pada siswa atau tunanetra. Selanjutnya saya akan menyimpulkan pembelajaran berlangsung. Sekian penjelasan dari kami mengenai gangguan penglihatan pada siswa atau tunanetra. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang penjelasan dari teman-teman saya. Berdasarkan pemahaman materi saya, dapat kami simpulkan secara etimologis kata tuna berarti lunak atau rusak atau kurang atau tiada memiliki. Nah, sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Jadi tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa istilah tunanetra mengandung arti rusaknya penglihatan. Nah, berdasarkan tingkatnya, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, yaitu mereka yang memiliki kehambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Tunanetra setengah atau berat atau hampir buta, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Tunanetra berat atau buta total, nah yakni mereka yang sama sekali tidak bisa melihat. Yang kedua, berdasarkan adaptasi pedagogis, yaitu kemampuan melihat sedang. Yang kedua, kemampuan melihat taraf berat. Yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Nah, yang ketiga, berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Yang kelima, tunanetra dalam usia lanjut. Yang keenam, tunanetra akibat bawaan, yaitu partial sig bawaan. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan kelainan-kelainan yang terjadi pada mata. Yang pertama yaitu ada myopia. Myopia, yang kedua heteropia, yang ketiga astigmatisme. Nah, sekian penjelasan dari kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.